Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Herz Penarif dari Forum News Network Merdeka. Partai Keadilan Sejahtera memastikan mereka akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, KIM, artinya menjadi ini KIM Plus gitu ya. Dan ini kepastian mereka bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus itu setelah mereka juga mendapat kepastian akan mendapatkan jatah sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan calon gubernur dari Partai Golkar Ridwan Kamil. Kepastian itu disampaikan oleh juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Khalid dalam keterangan resminya kepada media hari ini tanggal 17 ya, hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024. Sudah mulai ada titik terang hingga saat ini, insya Allah calon gubernur usulan KIM adalah Ridwan Kamil dan calon wakil gubernur yang diminta untuk mendampinginya dari PKS. Itu disampaikan oleh Muhammad Khalid ya. Dan dalam penilaian Khalid, komunikasi pimpinan PKS dan Koalisi Indonesia Maju itu berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan, serta terjalin intensif dan menemukan titik temu. Mohon doanya semoga menghadirkan kemaslahatan bagi warga Jakarta, kata dia. Dan jika tidak ada aral melintang, kemungkinan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung oleh KIM Plus itu untuk Jakarta akan diumumkan pada tanggal 19 Agustus mendatang. Kalau sekarang ini tanggal 17 berarti tanggal 19 itu hari Senin ya, karena ini hari Sabtu. Dan soal ini sesungguhnya soal kepastian bahwa PKS akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus dan kemudian mereka mengusung pasangan Ridwan Kamil dengan Suswono, begitu disebut nama kadernya. Ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan di Komplek Parlemen hari Jumat kemarin. Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa mereka itu partai-partai Koalisi Indonesia Maju itu sudah sepakat akan mengusung pasangan Ridwan Kamil dengan Suswono, yang ini jadi kombinasi antara Golkar dengan PKS. Dan pasangan itu seperti dikatakan oleh Dasko itu akan diumumkan tanggal 19 Agustus. Tentang di mana tempatnya itu belum diinformasikan. Dasko ini seperti diungkap sebelumnya oleh mantan Presiden PKS yang juga calon wakil gubernur yakni Sohibul Iman, itu yang membuka komunikasi dari Koalisi Indonesia Plus itu dengan PKS. Dan menurut pengakuan dari Sohibul Iman pada waktu itu, Dasko menyampaikan hal itu via telepon ke Presiden PKS Ahmad Saiku, dan pada waktu itu dia membantah ada kompensasi khusus gitu ya. Tapi sekarang ini dengan pernyataan dari Muhammad Khalid dan kemudian sebelumnya disampaikan oleh Dasko, itu kan berarti mereka sudah berlangsung pertemuan-pertemuan intensif dan kemudian sampai kesepakatan itu. Tapi jadi pertanyaan sekarang, kalau akhirnya betul-betul Koalisi Indonesia Maju Plus itu mengusung pasangan Ridwan Kamil dengan Suswono, kalau gitu dikemanakan Kaisang? Ya, atau tepatnya akan kemana Kaisang? Karena Kaisang sendiri ketika ditanya wartawan, dia mengisyaratkan bahwa dia tidak batal maju ke Pilgub di Jakarta. Ketika ditanya, dia cuma menyatakan siapa yang bilang gitu. Tetapi sebelumnya itu pada tanggal 5 Agustus lalu itu Kaisang juga menegaskan bahwa dia itu siap untuk maju di Pilkada Jakarta, baik itu melawan Anies, dia berani gitu bahasanya. Kemudian kalau toh lawan juga Ridwan Kamil itu berani. Jangan lupa ya, tanggal 5 Agustus itu kan adalah satu hari setelah deadline begitu ya, klaimnya PKS yang diberikan kepada Anies Baswedan untuk mendapatkan pasangan atau partner koalisi yang akan mengusung Anies dengan Sohibul Iman itu terlampaui. Itu jadi ketika Kaisang menyampaikan itu, ya kemudian ini kan kita bisa mengkait-kaitkan berarti Kaisang juga sudah mendapat informasi bahwa Anies Baswedan itu batal maju pada Pilkada Jakarta. Karena itu dia menyatakan dia berani. Karena Anies Baswedan pada waktu itu dia sudah dapat informasi pasti Anies Baswedan ini batal. Kenapa? Karena kalau PKS kemudian berhasil dibujuk untuk bergabung, sementara Nasdem dan PKB itu berhasil ditekan, kan berarti Anies Baswedan tidak akan dapat tiket. Nah, pertanyaan ini penting kita sampaikan kembali soal dikemanakan Kaisang kalau dia tadi menyatakan bahwa dia masih tetap berminat untuk maju Pilkada Jakarta. Karena itu saya kemarin mengingatkan bahwa hati-hati, PKS itu
bisa-bisa diprank oleh kubu Koalisi Indonesia Maju Plus, khususnya Istana begitu. Apa dasarnya saya mengingatkan? Ya itu tadi, ada pernyataan dari Kaisang yang dia tetap ingin maju. Kedua, ini berkaitan dengan adanya perubahan kepengurusan di Golkar. Karena kan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu kan disepakati pada masa Golkar masih dipimpin oleh Ketua Umumnya Erlangga Hartarto. Pada waktu itu Erlangga Hartarto tidak menyebut nama Suswono, tapi dia menyatakan inisialnya S, bukan Sohibul, bukan Saihu dan bukan Sohibul. Dan kemudian media sudah mendapat bocoran namanya Suswono. Ini dia sekarang ini posisinya Majelis Pertimbangan Partai dari PKS. Dan kenapa Suswono, ya, tokoh yang cukup senior, baik dari sisi usia maupun dari sisi jam terbangnya di jabatan, karena dia ini pernah menjadi ketua komisi di DPR dan kemudian dia juga pernah jadi menteri, itu yang paling penting, jadi menteri pertanian di era SBY. Ini karena katanya ini merupakan figur kompromi begitu. Di PKS ini memang ada faksi-faksinya, ada faksi yang sesungguhnya masih terus menginginkan akan mendukung Anies Baswedan, tapi ada faksi juga yang sebenarnya sejak awal tidak menginginkan Anies Baswedan. Dan akhirnya sekarang ini setelah sempat memberi kesempatan Anies Baswedan ini, dan kemudian tapi dikunci dengan syarat harus harus digandengkan dengan Sohibul Iman. Nah, sekarang mereka menang di atas angin. Kenapa? Karena menurut mereka Anies sudah diberi kesempatan tapi tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mendapatkan partner koalisi itu ya. Jadi karena itulah kemudian mereka dengan cepat memutuskan untuk meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Jadi itu tadi faktor yang kedua adalah itu tadi, karena adanya perubahan di kepengurusan Golkar. Karena ini kan Golkar baru mau melaksanakan Munas pada tanggal 20 Agustus nih, dan dipastikan ini yang menjadi ketua umumnya yakni Bahlil Lahadalia. Kepastian ini setidaknya sudah disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid, yang dia menyatakan bahwa sejauh ini calonnya untuk jadi ketua umum Partai Golkar itu adalah calon tunggal Bahlil Lahadalia. Dan kalau dikaitkan dengan pernyataan dari mantan sekjen Partai Golkar yang sekarang menjadi Ketua Dewan Penasehat untuk Bapilunya, Badan Pemenangan Pemilunya Golkar, Idrus Marham, kan sampai beberapa hari lalu saja itu sudah 34 tingkat 1, daerah tingkat 1 Golkar, pengurus daerah tingkat 1-nya yang mendukung Bahlil Lahadalia sebagai calon ketua umum. Ya kalau 34, kemudian saya kira mungkin sekarang sudah bertambah, itu ya benar seperti kata Nusron, kemungkinan besar akan aklamasi. Nah, kalau kemudian Bahlil yang dipilih, ini kan kita jelas melihat ini ya proksi dari Jokowi begitu. Apakah iya kemudian Jokowi membiarkan begitu saja jabatan itu serahkan pada PKS, padahal sementara dia sendiri kan sejak jauh-jauh hari sebenarnya intensinya kita tahu menginginkan agar Kaisang itu maju di Pilkada Jakarta. Ini yang saya kira masih jadi tanda tanya besar menurut saya. Jadi saya sendiri masih memberikan semacam tanda petik begitu ya, bahwa mereka dipastikan tanggal 19. Kenapa? Karena kalau itu misalnya dilakukan setelah Munas Golkar, itu mungkin memang sudah mulus. Tapi ini kan pengumuman ini dilakukan tanggal 19, dan kemudian seperti dikatakan oleh Dasko tadi bahwa ini merupakan kesepakatan dari seluruh anggota Koalisi Indonesia Maju. Artinya ini kesepakatan dari Golkar juga yang punya, yang bisa disebut sebagai Sohibul Bait karena yang mau mantu ini kan Partai Golkar, yakni Ridwan Kamil, dipasangkan dengan Suswono. Ridwan Kamil sendiri ketika ditanya oleh wartawan apakah dia siap untuk berpasangan dengan Suswono, dia menyatakan dia mudah untuk beradaptasi. Nah, alasan ketiga mengapa saya masih meragukan bahwa itu akan diberikan kepada PKS ya tadi, berkaitan dengan keinginan Pak Jokowi tadi ya, yang menginginkan agar dinastinya itu bisa memerintah juga di Jakarta. Jadi lengkap, Gibran itu menjadi wakil presiden, Bobi menjadi gubernur di Sumatera Utara, dan Kaisang menjadi wakil gubernur di Jakarta, dan pada waktunya kemudian dia akan naik menjadi gubernur di Jakarta. Dengan dasar tadi itu, 3 alasan tadi itu ya saya kira menjadi wajar kalau kita bertanya-tanya apa benar ya bahwa PKS akan diberikan jatah sebagai calon wakil gubernur di Koalisi Indonesia Maju Plus, bukan Kaisang. Nah,
Kalau katakanlah benar itu bahwa itu memang sudah final nama Ridwan Kamil dan Suswono, pertanyaannya kalau gitu Kaisang dikemanakan gitu. Karena ini soal Kaisang maju dan tidaknya ini kan sebenarnya maju mundur ya. Karena beberapa waktu yang lalu kan dia sempat mengunggah di akun Instagramnya yang dia menyatakan bahwa akan mendampingi istrinya Erina Gudono untuk melanjutkan pendidikannya, ngambil S2 di University of Pennsylvania, UPenn di Amerika Serikat, dan itu dia akan berangkat pada bulan Agustus ini. Artinya ini sekarang Agustus saja sudah lebih dari pertengahan ya begitu, dan seperti diinformasikan juga oleh Kaisang dalam unggahannya itu kan disebutkan bahwa istrinya itu setengah mengandung dan nanti diharapkan bayinya itu bisa lahir di kota Pennsylvania sama seperti Erina Gudono dulu lahir juga di kota yang sama, karena Erina ini rupanya dulu ketika dalam kandungan ibunya itu juga orang tuanya sedang melanjutkan pendidikan di University of Pennsylvania. Jadi ini semacam pengulangan saja ya, bukan deja vu tapi pengulangan peristiwa gitu, bahwa Erina Gudono dilahirkan di Pennsylvania, ketika dia orang tuanya sedang menempuh pendidikan lanjutan di sana, dan sekarang anaknya bersama Kaisang itu diharapkan juga akan lahir di sana ketika Erina juga sedang menempuh pendidikan di kota yang sama. Nah, dengan pernyataan dari Kaisang di akun Instagramnya itu kan kemudian orang menyimpulkan bahwa kalau begitu Kaisang itu batal dong maju di pilkada gitu ya. Karena apa? Karena kalau dia menemani Erina Gudono berangkat pada bulan Agustus ini, artinya dia akan melewatkan tahapan-tahapan untuk pelaksanaan untuk pilkada, karena pelaksanaan pilkada ini tanggal 27 sampai 29 pendaftaran, dan kemudian pada bulan Septembernya penetapan, pada tanggal 27 Novembernya kemudian pilkada serentak, dan semula sebenarnya berdasarkan rancangan dari KPU itu pelantikannya akan dilakukan pada tanggal 1 Januari. Nah, ini saya sudah mereview lagi ya, mengapa tanggal 1 Januari. Ini kan berkaitan dengan akal-akalan juga yang kita bisa baca dilakukan oleh keluarga Jokowi dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung ya. Dan yang mengajukan memang bukan keluarga Jokowi, sama seperti ketika Gibran dulu lolos di Mahkamah Konstitusi. Ini yang mengajukan Partai Garuda. Partai Garuda itu mengajukan gugatan agar batas usia 30 tahun itu bukan pada saat pendaftaran untuk calon kepala daerah itu, tapi pada saat pelantikan. Dan inilah kemudian yang disepakati, disetujui oleh Mahkamah Agung, dan kemudian KPU mengeluarkan peraturan yang baru atau PKPU yang baru, yakni pelantikan kepala daerah itu akan dilakukan serentak pada tanggal 1 Januari. Dan pada saat 1 Januari itu artinya Kaisang yang lahir pada tanggal 25 Desember 1994 itu sudah berumur 30 tahun lebih 7 hari. Tapi belakangan muncul pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah itu baik mulai di gubernur, bupati dan wali kota yang tidak ada sengketanya di Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan pada bulan Februari. Nah, dari sini saja kemudian kita jadi bingung sesungguhnya. Apakah Kaisang ini betul-betul akan tidak mengikuti pilkada, sehingga ini kenapa kemudian tiketnya diserahkan kepada PKS. Tetapi kalau kita melihat pernyataan dia kan bahwa dia masih akan tetap maju di pilkada, dan secara spesifik dia menyebutnya pilkada Jakarta dia yang akan maju. Dan saya kira sangat logis kalau Kaisang itu memilih Jakarta, karena ini satu pilihan strategis, yang kedua handicap Anies Baswedan yang akan menjadi penghalang utama ketika dia mencalonkan diri nanti itu sudah disingkirkan, karena Anies ini hampir dapat dipastikan tidak mendapatkan tiket, kecuali kalau pada last minute nanti PKB itu punya keberanian untuk melawan tekanan dari istana. Dan kemudian lawan calonnya itu sudah disiapkan juga, yakni calon independen. Jadi kalau sebelumnya kan dikhawatirkan terjadi calon tunggal, atau kemudian calon tunggal ini atau sering disebut juga calon yang melawan kotak kosong, itu mengkhawatirkan bisa dipastikan pasangan Ridwan Kamil Kaisang itu kalah. Tapi dengan adanya calon independen yang ini lagi-lagi juga banyak publik yang membaca bahwa ini ada campur tangan istana, karena tiba-tiba saja ini banyak sekali KTP warga DKI yang dicatut untuk
menggenapi syarat-syarat verifikasi faktual bagi pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Bahkan ini termasuk juga ada 2 orang anak dari Anies Baswedan dan juga 1 orang adiknya yang KTP-nya dicatut begitu. Kan agak aneh kalau kemudian dengan berbagai macam upaya yang memastikan bahwa harus menang, Ridwan Kamil itu harus menang di Jakarta, kemudian tiba-tiba tiketnya diserahkan pada PKS. Itu yang menjadi dasar kecurigaan saya sejauh ini. Tapi pertanyaannya sekarang kalau seperti dikatakan Dasko bahwa memang akan berpasangan dengan Suswono dan kemudian PKS juga menyatakan mereka segera akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Kalau gitu Kaisang dikemanakan dong kalau dia tetap mau maju pilkada? Pilihannya kemungkinan di Jawa Tengah, tapi di Jawa Tengah pun jangan salah, di sana kan itu bagaimanapun itu adalah kandang banteng dan rasanya PDIP kali ini tidak mau kecolongan lagi seperti Pilpres kemarin, kalah dari pasangan yang diusung oleh Jokowi. Jadi kalau betul tiketnya diserahkan kepada PKS, kesimpulannya ya mungkin benar seperti rencana semula, Kaisang itu tidak akan maju pilkada, tapi dia lebih memilih menemani istrinya Erina Gudono untuk melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat. Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.